Keinginan kita sama untuk bisa menjemput kehadiran beliau. Ahmad ya Habib, Untuk teman-teman yang ada di luar sana, silakan salam alaikum. silakan yang sebelah sana. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi ya Allah garibi. Mengawali dari semuanya, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Alhamdulillah, puja syukur nikmat Allah, kesempatan hari ini juga yang kedua Allah mempertemukan kita di waktu yang mungkin Allah izin dan Allah ridho. Satu hari penuh Allah memberikan karunia rezeki dengan adanya turunnya hujan. Alhamdulillah, malam hari ini Allah izin kehadiran Bapak Haji Amzagar Ahmad Esos MSI bisa hadir di tengah-tengah kita karena Allah ridho, karena jemputan dari perumahan Bida Asri 3 RW 21 karena Allah, bukan karena terpaksa. Alhamdulillah di tengah-tengah kita saya melaporkan, walaupun nanti Pak RW akan melaporkan, ini hajatan masyarakat khusus, bukan hajatan Bapak Wakil Wali Kota. Masyarakat kangen, seperti apa sih wajahnya Bapak Haji Amzagar Ahmad Esos MSI? Nah, inilah bentuknya. Kalau foto sama aslinya beda atau tidak? Ganteng mana kata orang Medan? Berdiri? Berdiri dulu Pak. Ini oleh-oleh dari Bandung, karena ini auranya habis kota aura dari Bandung. Alhamdulillah semakin mudah. Habis dari Nenggelis Bandung, ya dari aura-aura Jawa Barat itu luar biasa. Berarti fotonya diganti tuh Pak RW. RW-nya Pak RW ada tekanan kayaknya, harus diganti gitu. Dan alhamdulillah di tengah-tengah kita ada tamu undangan nih Pak Haji Amzagar. Ada RW 3. Mana nih Pak RW 3? Belum hadir, lagi ngisi bensin. Tadi nelpon, bocor bannya, bensinnya habis lagi. RW 15 belum hadir. RW 16, 17 mana Pak? Terus RW 20, ya nunjuknya takut kali. Gini nunjuknya. Bapak RW 21 Sahibul Hajat, Bapak Sodik. Alhamdulillah, kita tepuk tangan dong Pak Sodiknya. Terus RW 22 belum hadir, nanti hadir ya. Terus 23 belum ada. RW-nya saya sendiri. Ya. Terus di tengah-tengah kita juga ada masyarakat. Ini masyarakat satu RW Wonderland salah satunya, itu ada di sebelah sana Pak Amzagar, ya. Di sana ada Bida Asri 3. Kita tepuk tangan dan aplaus untuk Bapak Sodik memfasilitasi. Yang saya banggakan ada pengurus acara pada malam hari ini. Untuk itu apresiasi dari kami untuk warga Wali Kota Batam Pak Amzagar Ahmad di tempat saya ini yang cukup sederhana. Sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena kita sebagai umatnya di yaumil akhir nanti kita mengharapkan syafaatnya. Yang saya hormati dan saya banggakan, dan yang pertama kali ada pejabat nomor 2 di Batam hadir di tempat kita kasih tepuk tangan dulu Pak. Beliau adalah Bapak Amzagar Ahmad. Jadi selama ini kita tahu cuma dari gambar-gambar aja Pak ya, bahwa ya di pinggir jalan. Sini mau Pak RT, sini Pak RT. RT Pak RT, sini Pak RT. Sini Pak. RT sini Pak. Selaku Ketua RW Puri Asri, Bapak Refli Antoni, selaku Ketua RW Permata Bandara. Sejawat saya ini, geng saya ini, Bapak Agus dari RW Puri Asri. Yang saya banggakan RT 01 Ibu Imawati, ini RT saya Pak, yang ngalahkan saya ini Pak. Jadi dulu saya RT 1 diganti beliau ini Pak. Selanjutnya Bapak Stevi Yakob RT 02, Bapak Supirul RT 03. Jadi beliau ini dulu di PU Rio Pak. Ada lagi
sejawat saya juga Pak Yudi, RT dari Perumahan Citramas. Ada Bapak Heri, ini dari RT Panglong. Ada lagi Bapak Rustam dari RT Devile. Yang barusan hadir nih Pak Rusdianto, ini dari Devile juga. Pak Ishak dari Arena Garden. Mungkin ini di Amerika ya Pak ya. Oh Puri Asri Pak ya, berarti RT-nya Pak Mahmud. Bapak Ketua DKM, Bapak Jumat, ini sejawat saya. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Ada Pak Imam Masjid, Pak Haji Legimun. Jadi ini beliau ini jadi imam pertama Pak sampai sekarang Pak. Mungkin imam selamanya nih di Bidang 3. Ada Pak Sekretaris RT 3 Pak Ramadona. Ada Bu Sekretaris RT 1 Bu Wina. Ada Sekretaris RW, sekretaris saya Bu Eni. Perempuan semua nih Bu, Pak Sekretaris-sekretarisnya ini. Ada tokoh masyarakat yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih banyak saya sampaikan kepada salah satu tokoh masyarakat di Batam, Bapak SBY. Tokoh pemuda dari BKS 3, Mas Samsul, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik yang tidak bisa sebutkan satu persatu yang saya cintai. Saya ini mau ngomong juga bingung nih, deketan dengan Pak Wakil Wali Kota ini, jadi ngos-ngosan nih. Biasanya saya kalau di grup RT RW ngajar terus Pak Wakil gitu. Tapi ini dekat Pak Wakil takut jadi hilang suara saya. Jadi perlu saya sampaikan kepada Pak Sekar bahwa di Bidang Asri 3 ini baru Pak ya. Jadi penduduknya sekarang sudah sekitar 550 kakak Pak. Dari sama Wonderland hampir 1.100-an kakak. Nantinya yang udah ber-KTP RW 021 udah sekitar, kalau sekarang mungkin sekitar 400 orang Pak. Ya mudah-mudahan sebelum adanya pilkada mungkin saya menargetkan minimal udah ada 600 Pak yang ber-KTP untuk RW 21. Terus saya sampaikan juga Pak Amsakar bahwa di tempat saya ini untuk pembangunan jalan parit masih ditanggung dari BP Pak. Jadi saya tidak kebagian Pak kalau untuk PSPK atau non PSPK-nya Pak, karena BP udah menanggung untuk jalan sama paritnya. Syukur alhamdulillah kita udah dapat satu Pak pokir dari Pak almarhum Pak dari pertemuan Pak sebelah sana itu, alhamdulillah itu baru siap kurang lebih tanggal 5 atau tanggal 6 ini bulan Januari ini. Dan ini juga masih kebetulan juga Pak di tempat Bidang Asri 3 ada pos PAUD Melati Pak yang dari kelurahan. Kemarin sekolahnya di tempat saya Pak setengah tahun Pak, karena kita belum punya Pak untuk tempat belajarnya, jadi saya ditawarin Pak Lurah yang saya terima aja, dan kita syukur alhamdulillah ada 60 Pak muridnya. Terus karena ini udah ada balai pertemuan ini sementara saya manfaatkan untuk paginya untuk pos PAUD Melati yang separuh di sana, yang separuh masih tempat saya karena tempatnya tidak cukup. Dan saya sudah mengajukan tahun ini dari kelurahan ada pembangunan gedung pos PAUD Melati non PSPK. Saya berharap nanti Pak Wakil Wali Kota bisa ikut mengawal Pak itu biar tahun 2024 bisa dibangun sekolah itu di sini. Selanjutnya ini ibu-ibu ini ibu-ibu mirip Pak, saya sampaikan di sini ada sekitar 60-an, tapi yang aktif itu antara 25 sampai 30 aja Pak. Kalau daftarnya banyak, tapi yang aktif sekitar itu kan setiap 1 minggu sekali tiap hari Sabtu. Selanjutnya lagi ini selanjutnya terus Pak. Warga saya ini sebagian besar kuli Pak, jadi kuli kasar Pak. Nah, memang sebagian juga pegawai Pak, karena kalau yang orang BP di sini kan pegawai, dan sebagian juga polisi juga Pak, banyak beli di sini. Jadi monggo Pak RT, Pak Ustadz. RT di Kampung Melayu. Memang warga saya itu ya itu tadi campur aduk ya, kalau orang Jawa itu namanya campur aduk Pak. Apa aja di sini Pak. Dari yang pejabat BP sampai yang kuli Pak, kuli skop pasir Pak. Dan syukur alhamdulillah yang kuli skop pasir sekarang nggak bisa kerja Pak. Karena ada komplain Pak ya dari koperasi BP pada kita itu suruh stop kan itu. Tapi pada dasarnya karena itu warga saya memang terus terang saya masih cukup keberatan dengan adanya ini. Karena memang galian pasir ini bukan galian pasir Pak Amsakar, jadi ini cucian pasir. Jadi cucian pasir ini mungkin dari saya di Batu Besar 8 tahun yang lalu udah ada. Bahkan tahun 92 saya masuk Batam itu 93 saya udah nyari pasir di daerah sini. Dan itu tidak pernah terselesaikan. Saya berharap dari Pemko Batam bisa menjembatani, bisa menyelesaikan soal ini. Kalau ini ditutup sih saya enak juga Pak, tidak terlalu pusing, tidak sering didatangin wartawan. Tapi kalau itu betul ditutup Pak, saya mungkin ada sekitar 60 atau 70 kakak Pak, bergantung dari situ. Jadi kalau 70 dikalikan 3 aja Pak, itu ada 210 orang yang akan tidak makan. Karena saya ingat 3 tahun yang lalu itu waktu pernah ditutup banyak yang datang ke tempat saya Pak, tapi waktu itu saya masih RT Pak.
sampai mungkin beras 2 kilo aja dibagi Pak. Istri saya sama warga yang memang susah untuk makan. Jadi ini tidak lama lagi juga sama Pak dan Ramil akan ditemukan oleh dengan koperasi di Batam. Harapannya ada solusi untuk itu. Karena memang terus terang jalan kita yang di sebelah itu memang jalan yang bikin BP. Setahu saya kalau yang bikin BP itu jalan negara Pak ya, karena pakai APBN, jadi itu tidak bisa diakuin jalan itu punya orang BP. Jadi jalan itu punya warga, punya masyarakat Kota Batam. Mungkin itu aja dari saya. 1 menit sambutan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proposal. Biar Ami jawab ya, Anda. Langsung ke PLS saja. Itu sudah ada, memang ada kuotanya anggaran untuk mengenai pos PAUD. Karena pos PAUD bukan berarti PAUD. Bedanya pos PAUD itu kegiatannya di posyandu, tapi kalau PAUD itu TKA, TKB, ya terkenanya. Jadi perbedaannya di situ. Wilayah yang ditekankan adalah bagaimana Bapak nanti menggiring, membackup apa ya namanya, menyekeli permintaan masyarakat khususnya Bida Asri 3. Oh ternyata masyarakat ini butuh banget tentang masjid. Masjid kita masih betul-betul kurang memadai untuk dijadikan masjid karena memang belum. Setelah ini kami harapkan masyarakat Bida Asri untuk Bapak langsung turun aja ke sana menyaksikan masjid layak atau tidak dan fasumnya. Itu permintaan masyarakat yang wajib direalisasikan walaupun memang ke depan Bapak nantinya bismillahirrahmanirrahim niatan hajatan itu tercapai apa yang kita inginkan Bapak khusus Bida Asri 3 ini. Untuk selanjutnya kita jemput dan waktu untuk Bapak Wakil Wali Kota Batam, saya harapkan Bapak berdiri. Beda kalau Pak WRB sudah besar duduk nampak, tapi kalau Pak Wakil Wali Kota duduk hilang. Jadi kita jemput untuk berdiri di sini Pak. Ya karena masyarakatnya sebelah sana banyak banget gitu. Ke depan, ayah Anda. Ke depan ayah Anda. Ya sini aja. Itu tak nampak? Nampak. Nampak kan? Nggak enak saya mau belakang ini mama di sini nampak. Ayo silakan kita aplaus untuk Bapak. Inilah yang membedakan Bida Asri 3 ini dengan Bida Asri yang lain. Dari cara menjawab salam. Kalau Bida Asri yang lain tuh loyo semua jawab salam. Bida Asri 3 ini luar biasa. Kalau tak percaya kita ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang saya hormati, saya muliakan orang tua-tua saya, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh wanita, tokoh pemuda. Dalam catatan saya Pak RW 21, Pak Sudik, terima kasih Pak Sudik sudah memfasilitasi pertemuan kita malam hari ini. Juga dalam catatan ini ada Pak Ali Jasman, ada beliau. Ada Pak Anton, ada Pak Adizar, ada Pak Robi, ada Pak Agus, ada Pak Yogi. Jangan-jangan budak ini catat Semarang aja. Kemudian ada Ibu Emawati, makasih Ibu. Juga ada Pak Stevi Jakob, terima kasih Bapak. Ada Pak Sukirul, Pak Sukirul, terima kasih. Ada Pak Yudi, ada Pak Andi, ada Pak SBY, satu-satunya warga Batam yang mantan presiden. Nah, ini Pak juga hadir bersama kita. Adinda Masrum, rupanya jadi Pak RT juga di sini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, segenap warga Bida Asri 3 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, pada intinya semuanya sangat saya banggakan, semuanya sangat saya muliakan. Pertama dan utama sekali, mari kita mempersembahkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selalu dan senantiasa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan ke hadapan baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga berkat limpahan rahmat dari Allah dan sapaan baginda Rasulullah, silaturahim kita malam hari ini mudah-mudahan akan memberikan kemaslahatan bagi kita semua. Baik Bapak Ibu sekalian, Pak Sodik, tidak banyak hal yang ingin saya sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Yang pertama yang perlu barangkali kita pahami bersama bahwa silaturahmi ini sebenarnya adalah merek dagangnya Haji Muhammad Rudi Amsakar Ahmad. Saya katakan merek dagang karena sampai, silakan Pak Babin Gantipmas, karena sampai dengan tahun ke-8 kami memimpin Kota Batam ini, sebenarnya kita tidak pernah berhenti bersilaturahmi. Ada namanya Musrembang Kelurahan, kita hadir. Kalau Bapak cek di Profesor Google itu,
ada enggak kepala daerah, wakil kepala daerah mau musrenbang di tingkat kelurahan, maka sulit menemukannya. Tapi di Batam sampai dengan tahun ke-8 ini kami terus turun Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian ada namanya musrenbang kecamatan, kami selalu hadir. Ada namanya STQ atau MTQ kelurahan, kami selalu hadir. Ada namanya MTQ kecamatan, kami selalu hadir. Ada namanya pemberian insentif kader-kader posyandu, kami selalu hadir. Ada namanya pemberian insentif RT RW, kami selalu hadir. Jadi belum ditambah lagi Bapak Ibu yang namanya safari Ramadan. Itu 1 tahun rata-rata Amsakar Ahmad 25 sampai 26 hari. Bukanya sekali, tarawihnya sekali. Jadi 1 hari kalau safari Ramadan itu 2 masjid kita kunjungi. Kalau 25 hari berarti 1 tahun Amsakar Ahmad mengunjungi 50 masjid. Haji Muhammad Rudi juga sama. Antara 25 sampai 26 masjid. 25 sampai 26 hari berarti 50 sampai 52 hari. Safari Ramadan. Alhamdulillah. Sampai dengan tahun ke-8 ini perasaan saya sudah di semua titik saya kunjungi Pak Sudi. Rupanya Bidah Asri 3 ini belum juga sampai saya. Alhamdulillah, malam hari ini diajak oleh Pak RW. Kita bisa bersilaturahmi. Silaturahmi, insya Allah akan mendekatkan hubungan yang tadinya jauh, akan mempererat hubungan yang tadinya renggang, akan mempertautkan hati-hati kita. Dengan silaturahmi, insya Allah, bagaimana bentuk wakil wali kota itu akan diketahui oleh Bapak dan Ibu sekalian. Dengan silaturahmi, insya Allah bagaimana bentuk Pak RW, Pak RT, tokoh masyarakatnya akan saya ketahui. Sehingga kalau hati kita sudah kontak, sudah terkoneksi satu sama lainnya, insya Allah kita akan menjadi bagian yang saling memperkuat. Inilah menurut saya, ya Dinda Masrum, kekuatan dari silaturahmi. Kalau hati kita sudah terpaut dan tertaut, Bapak Ibu, insya Allah kita bisa bergerak bersama-sama. Membuat lompatan-lompatan untuk membuat Batam ini menjadi lebih hebat dan lebih dahsyat lagi ke depan. Itu soal silaturahmi. Dan saya mau mengatakan bahwa sebenarnya silaturahmi itu pagi, petang, siang, malam tidak berhenti kita lakukan. Kalau musrenbang itu Pak, pagi di satu titik, nanti jam 10-nya di titik yang lain, jam 1-nya titik yang lain lagi, jam 4-nya titik yang lain lagi, malamnya titik yang lain lagi. 64 kelurahan kita keliling. Tapi karena Batam ini perumahannya banyak betul, ya ternyata masih ada juga yang belum terjangkau oleh kami. Nah itu yang pertama Bapak Ibu sekalian soal silaturahmi. Saya di berbagai kesempatan juga selalu mengatakan apa yang kami lakukan hari ini, yang dipersembahkan oleh Wali Kota Batam, Kepala BP Batam, Wakil Wali Kota Batam hari ini, itu tidak lepas dari peran serta masyarakat semua, dari silaturahmi yang kita jalin semua, sehingga satu dengan lainnya saling memperkuat. Karena itu saya juga mengajak pada malam hari ini berhenti kita memperbincangkan penyakit-penyakit orang. Ya sibuk mengintai tepi kain orang, sibuk mencari daftar dosa orang, pandai melihat semut di seberang lautan, tidak mengerti melihat gajah di pelupuk mata. Berhenti kita membahas hal-hal yang kontraproduktif seperti itu. Mazhab yang SMS itu Bapak Ibu, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang, cepat-cepat suruh balik kampung aja, bikin rusak Batam. Tapi itu di sana di Bidah Asri 3 ini tidak ada hebat-hebat semuanya. Berhenti kita mencari penyakit-penyakit orang. Berhenti kita menggunakan energi positif kita untuk hal-hal yang kontraproduktif. Itu tidak diperlukan di Batam. Ya Bapak Ibu, itu yang kedua yang ingin saya sampaikan. Yang ketiga tentu saja apresiasi dan terima kasih yang tidak terhingga. Malam hari ini saya dijemput, saya hadir di tengah-tengah kita semua. Bapak Ibu, Bu Emi ini kemarin ada ngasih tahu hari apa aja. Saya bilang saya tidak bisa. Karena saat itu hari apa ya Bu? Saat hari yang sudah ditentukan itu saya ke Bandung menghadiri resepsi pernikahan senior saya. Anaknya, bukan senior saya yang nikah Pak. Anak senior saya, salah pula ada pengertian. Setelah dari Bandung saya ke Jakarta, jumpa pembimbing saya. Belajar Bu, rupanya makin hari kita ini makin tahu. Ya, di atas langit ini ada langit. Dan mudah-mudahan dengan belajar kita akan semakin menunduk dan kita akan tahu bahwa sebenarnya kita ini tidak ada apa-apa. Nah, saya konsultasi dengan dosen pembimbing saya dan setelah itu baru pulang. Tadi sekitar jam 7 lah sampai. Nah, setelah maghrib mandi langsung ke sini. Saya berterima kasih Pak Sudi atas jemputan yang luar biasa ini, atas semangat yang luar biasa. Saya menangkap wajah-wajah yang bersemangat
hadir di depan kita malam hari ini. Nah, itu sinyal yang baik untuk membangun Bida Asri 3. Daftar nama RW RT lengkap, daftar tokoh-tokoh lengkap. Ini kehadiran ini menjadi penanda awal bahwa warga Bida Asri ini kompak, warga Bida Asri ini bersatu, dan mudah-mudahan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak RW dengan kekompakan dan persatuan ini akan mudah kita wujudkan. Pantunnya gimana ya? Lagi kasih pantun. Burung kene-kene hinggap di atas dahan. Betul kata Datuk Nenek, Bida Asri 3 boleh tahan. Itu yang ketiga Bapak Ibu, terima kasih atas jemputan ini. Yang keempat, menanggapi apa yang disampaikan Pak RW, saya kira di Musrenbang aja cerita ini. Rupanya di Bida Asri 3 pun macam Musrenbang juga. Itulah Bapak Ibu, wali kota, wakil wali kota itu jadi terdakwa terus. Kalau turun, Pak yang ini belum selesai. Saya mau menguraikan begini. Soal PAUD dan sebagainya, pos PAUD tadi sudah disampaikan oleh Adinda ini. Lalu yang kedua soal ada penghentian galian apa tadi pasir. Nah, ini memang perlu pembahasan tersendiri, Pak. Karena kita harus ada DP Batam, itu yang mengeluarkan cut and fill, harus ada Pemko Batam, Dinas Lingkungan Hidup, kemudian juga harus ya tadi Bapak bilang ada koperasi dan sebagainya, harus melibatkan para pihak inilah untuk mendiskusikannya lebih luas. Tetapi soal lingkungan ini Bapak Ibu, ini adalah soal yang serius. Jadi kalau kemarin ada penghentian yang Bapak sampaikan, tentu ada alasan-alasan tersendiri. Nah, saya minta nanti rekan dari Satpol PP kami Pak untuk berkomunikasi dengan sahabat kita di BP, bagaimana opsi terbaik soal ini. Ya, saya tidak dapat memutuskan menjawab final soal yang galian pasir itu Bapak RW. Mohon maaf, ini harus dibahas tersendiri. Itu yang terkait dengan soal galian pasir. Sampai 210 orang kata Pak RW yang terdampak karena penutupan kegiatan itu. Yang ketiga soal masjid. Nah, soal masjid ini Pak upayakan bisa hadir di Safari Ramadan ini. Entah bagaimana ceritanya, kemarin saya pernah hadir di Nongsa ujung sana. Itu dia cuman pakai sing aja keliling. Tapi ada tempat, ada sing juga di atas. Kami tarawih di situ. Kita bantu pada saat itu. Di Sekupang ada perumahan Glory dalam betul. Begitu juga, hanya sing-sing aja kita hadir. Salat tarawih berjamaah. Usahakan bisa hadir di sini Pak. Nanti kita akan bantu. Yang paling penting Pak RW buat proposalnya. Kalau tak 100 mudah-mudahan 50 juta bisa cair. Ya. Buat proposalnya Pak. Ya, itu soal masjid. Saya kira udah selesai. Ada lagi? Apa lagi? Hah? Masjid udah. Apa Pak? Ya gini, yang jelas apa yang disampaikan Pak RW rasa saya sudah selesai. Udah terjawab, nanti kalau ada hal yang mau disampaikan kita dialog. Ya, kita diskusilah soal ini kalau masih ada yang di antara yang disampaikan Pak RW tadi masih ada yang tertinggal. Tetapi intinya Bapak Ibu sekalian, saya terus terang saja merasa sangat bangga dengan warga Batam, dan malam hari ini saya bangga dengan warga Bida Asri 3. Karena terus terang Bapak Ibu sekalian, lompatan selama kami memimpin ini sekali lagi saya sampaikan itu tidak lepas dari peran serta ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian. Nah, kita sudah membangun infrastruktur yang sedemikian itu Pak. Lalu disebut orang apalah Pak Wali, Pak Wakil ini sibuk aja infrastruktur. Ada juga yang mempersoalkan itu. Nah, saya selalu sampaikan. Nah, malam hari ini saya mau sampaikan lagi. Mengapa kami menggesa infrastruktur? Karena sebenarnya Batam ini didesain sejak tahun 70-an yang lalu. Itu bersama dengan Singapura, Johor, dan Riau. Kerjasama ini diinisiasi oleh Pak Harto, Lee Kuan Yew, Mahathir Muhammad. Namanya IMSGT, Indonesia, Malaysia, Singapura Growth Triangle. Segitiga pertumbuhan Indonesia, Malaysia, Johor. Indonesia, Singapura, Johor. Tapi pada kenyataannya, walaupun sejak tahun 70 kita membangun, kita tertinggal jauh dibandingkan dengan sahabat kita yang dua negara tadi. Sementara 2019 yang lalu, catatan kami wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Batam ini Pak, lebih dari hampir 2 juta orang. Kemudian wisatawan domestik yang datang ke Batam lebih dari 6 juta orang. Artinya ada 8 juta orang yang keluar atau yang masuk ke Batam dan pulang lagi ke negaranya atau daerah. Bayangkan kalau Batam berserak-serak tak tentu arah. Memalukan. Maka sebagai beranda terdepan Republik, khususnya di bagian barat Indonesia, kita benahi semua.
Dan alhamdulillah hari ini ternyata model yang kita lakukan menjadi rujukan bagi daerah-daerah lainnya di Indonesia. Bersyukur juga Nongsa ini yang mendapat prioritas, menjadi atensi dari pemerintah Kota Batam, BP Batam. Satu, Hang Nadiem. Hang Nadiem itu Pak sedang dikembangkan sekarang. Kerjasamanya dengan sebuah konsorsium yang terdiri atas Incheon Korea Selatan, Angkasa Pura dan Wijaya Karya akan membangun Terminal 2. Dan kalau Terminal 2 itu nanti sudah selesai, maka komitmennya akan ada 3 penerbangan internasional masuk Batam. Kalau itu terjadi, maka kunjungan wisatawan mancanegara akan lebih besar lagi di Batam. Bapak Ibu, itu satu di Nongsa. 2 ini Nongsa Digital Park. Nanti ini akan menjadi pusat data Indonesia bagian barat. Di samping membuat film animasi, juga akan ada Pak pusat data. Itu akan dibangun di Nongsa Digital Park. Di situ juga anak-anak dididik untuk membuat film-film animasi dan sebagainya. Berarti akan ada investasi besar masuk di Nongsa ini. Itulah sebabnya kita kiri dan kanan kemarin kita mohon pengertian masyarakat. Sampai 18 kali saya rapat Pak. Ada 486 kios kiri dan kanan. Kita mau benahi itu. Tapi alhamdulillah sudah ada opsi terbaik, akhirnya selesai. Bahasa saya, sebentar lagi Nongsa ini akan bedelau, hebat. Paham bedelau hebat? Molek kalau belum paham juga bunyi cantik, indah. Nah, nanti belajarlah bahasa Melayu dengan ini Mama di Nongsa. Nah, jadi kalau bandaranya bagus, arah kesananya bagus, ada Nongsa Digital Park, di sini juga ada pendiri Batam, makam Raja Nong Isa. Kemudian di sini juga ada pelabuhan internasional Nongsa Point Marina. Di sini juga ada pelabuhan domestik Telaga Punggur. Di sini juga banyak hotel. Di sini juga ada lapangan golf yang standarnya hebat-hebat. Maka ke depan saya yakin Nongsa ini akan berkembang pesat Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu, manfaatkanlah secara baik kedatangan wisatawan mancanegara itu sehingga ada ya ruang bisnis yang bermanfaat bagi daerah. Kalau bagi Batam Bapak Ibu sekalian, ya saya akan di berbagai kesempatan selalu disampaikan di Musrenbang itu Pak, minta tambah insentif. Saya bilang bisa saja. Bagaimana agar Karang Taruna juga dapat insentif? Bagaimana agar penyelenggara Fardu Kifayah dapat insentif? Saya bilang bisa saja. Syaratnya yang semula parkir 1.000 menjadi 5.000. Yang semula iuran retribusi sampah 1.000 jadi 5.000. Banyaklah uang masuk itu. Persoalannya mau atau enggak? Rata-rata pada saat setelah nyampaikan di Musrenbang saya tanya balik, rata-rata jangan situ Pak, jangan sampai naik iuran sampah parkir pula. Jadi bagaimana cara Pak? Usulan kelurahan, kalau mau kita tampung yang 64 kelurahan, ditambah dengan usulan kecamatan, ada 12 kecamatan, ditambah dengan usulan OPD, ada 36 OPD, ditambah dengan usulan sekretariat daerah, ada 1 sekda, 3 asisten, 12 kepala bagian, ditambah dengan usulan sekwan, ada 1 sekretaris DPR, ada 5 kepala bagian, ditambah dengan usulan Satuan Polisi Pamung Praja, ditambah dengan usulan RSUD Kota Batam, maka yang diperlukan dalam setiap tahun plus minus 9 sampai 10 triliun untuk membangun Batam. Persoalannya sekarang tidak ada. Bahasa Bataknya nang harung hepeng lai. Lui bolui. Duit yang terbatas, kemampuan APBD 2,8 sampai 3,2 triliun. Ambil aja rata-rata 3 triliun. Usulan 9 sampai 10 triliun. Maka ada 6 sampai 7 kegiatan, 6 sampai 7 triliun kegiatan yang harus tereliminasi. Duitnya. Cara kami mencari duit, bagaimana agar orang banyak masuk ke Batam, bukan membebani masyarakat Batam. Kalau orang masuk Batam banyak Pak, pajak hotelnya 10%. Dia nginap di Batam 1 juta, automatically 100.000 masuk ke kas daerah. Dia makan di restoran di Sri Rezeki 2.500.000, 2.500.000, maka 250.000-nya masuk ke kas daerah. Itulah kepentingan kita
mendatangkan orang sebanyak mungkin ke Batam. Jadi tipologi pengembangan daerah pulau, mau dia bernama Singapura, mau dia bernama Taiwan, mau dia bernama Hong Kong, mau bernama Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Selat Panjang, tipologi pengembangan daerah pulau bergantung kepada lalu lintas orang dan barang. Makin banyak orang barang lalu lintas ke satu daerah, maka sektor jasa dan perdagangannya akan tumbuh berkembang. Itulah yang mau kita kejar. Kalau nanti dari 8 juta yang saya sebut itu Pak, 2 juta wisatawan mancanegara, 6 juta domestik, 8 juta orang, mudah-mudahan ke depan bisa 1,2 juta orang, maka pada saat dia mau datang ke Batam, terlalu panjang ceritanya, maka pada saat dia datang ke Batam nanti Bapak Ibu, dia sudah harus check in hotel, duit tinggal. Setelah itu dia sampai beli tiket pesawat, duit lagi, uang lagi. Setelah naik pesawat, naik taksi, keluar lagi uang. Setelah naik taksi, masuk hotel, keluar lagi uang. Setelah masuk hotel, badan pegal-pegal, pijat, keluar lagi uang. Setelah badan pijat dahaga pres, rasanya perut lapar, pergi makan ke restoran, keluar lagi uang. Setelah perut kenyang ke restoran, pengen main golok, pergi ke lapangan golok, keluar lagi uang. Setelah itu mau pulang kampung, singgah ke Marina, membeli barang-barang branded, keluar lagi uang. Atau ke Lucky Plaza, beli handphone merek terkini untuk anak dan istri, keluar lagi uang. Maka sektor pariwisata itu menggerakkan dari A sampai Z ekonomi di daerah. Itulah yang harus kita manfaatkan secara baik. Saya kira itu barangkali yang dapat saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Pak RW dari situ juga sudah jelas lah akhirnya Pak. Ya sudah mulai Bapak dapat menangkap bahwa kalau ada usulan yang tidak terakomodir oleh pemerintah, itu karena skala prioritas yang lain masih lebih penting. Tapi untuk masjid Pak, saya janji itu ya. Yang penting proposalnya buat segera antar ke Bu Imi. Mudah-mudahan Ramadan nanti. Bukan Ramadan ini Pak. Ramadan ini postingnya sudah masuk. 2020. Ya APBD-nya sudah diketuk. Ramadan 2023. Ini 2022, 2023. 24. Ini tahun berapa nih? Ini 23. Astagfirullah. Lupa saya tahun 2023 ya. 2024. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf atas berbagai keterbatasan. Mungkin penyampaian saya tidak terstruktur sedemikian rupa. Masih olling juga. Tadi agak-agak terasa perjalanan dari Bandung ke Jakarta, Jakarta ke sini. Dan mohon maaf juga senior-senior kalau saya harus membelakangi ini karena sebanyak-banyak tempat yang berani memerintahkan wakil wali kota, inilah MC yang tak jelas ini. Sudah berdiri suruh ke depan. Besok kalau sempat jadi wali kota kena pecat ya. Gurau Bapak Ibu sekalian. Demikian atas berbagai keterbatasan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan billahi fisabilil haq. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mau disampaikan kita dialog. Sebelum dialog, ya ini kesempatan untuk Pak Hairul Bahri nih. Sebelum dialog ya, ini apa yang baru? Anggarannya baru tapi belum masuk anggaran karena baru. Anggaran keluar itu 2024, sekarang baru rumusan baru pengajuan. Untuk Pak LPM, Pak Hairul Bahri. Billah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Pak Wali, yang kami hormati Pak Wakil ya. Kita udah sah tadi Pak. Amin. Alhamdulillah. Saya yakin dan pasti Bapak Ibu tidak akan ada satupun yang akan keluar dari pintu rumahnya. Maka bersyukurlah kita semua Allah tutup segala kebohongan, kebusukan, segala kesilapan yang pernah kita lakukan. Dan oleh karenanya itu, mari kita bersama-sama membangun ke depan. Lupakan masa lalu, mari kita jalan masa yang akan datang. Dengan sama-sama saling bahu-membahu, mendukung khususnya warga Bida Asri 3. Mudah-mudahan ke depannya semakin maju, kompak, bersama. Insya Allah kita semakin ke depan nantinya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Tidak ada yang akan saya sampaikan lagi Bapak. Terima kasih telah hadir di sini. Mudah-mudahan membawa berkah bagi kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Pak Mahmudi nanti bisa komunikasi dengan beliau. Tadi yang dekat sebelum RS, besok alatnya sudah boleh turun. Ya itu satu. Terus yang kedua soal air. Soal air, kita ini berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia Pak. Biasanya air ini dikerjakan oleh PAM, ya, PT PAM atau BUMD yang mengelola itu.
tapi khusus di Batam, air ini dikelola oleh badan usaha yang pure, yang murni swasta. Sekarang sedang take over, ya dalam proses penyelesaian akhir lah antara PT ATB dengan PT Moya. Itu di bawah kendalinya BP Batam. Ya, kemitraannya itu ada di bawah BP Batam. Tapi tadi saya sudah hubungi Pak Ibrahim, direkturnya Pak. Ya Pak Samsul tahu lah. Saya sudah hubungi Pak Ibrahim. Pak Ibrahim tadi mengatakan bisa saya minta nomor salah satu Pak RW-nya Pak, atau nomor saya kasih ke salah satu Pak RW. Kita akan berdiskusi lah, seandainya memang untuk sementara waktu bisa diturunkan tinggi, akan diturunkan tinggi. Ya jawaban saya akan kasih nomor Bapak ke Pak Ibrahim atau nomor Pak Ibrahimnya ke Bapak. Ya, udah kita hubungi, dan yang pasti komitmennya untuk membantu menyelesaikan apa yang tadi sudah disampaikan oleh warga. Tetapi secara umum, kebetulan saya juga memahami soal air ini, Pak. Percepatan pembangunan perumahan dengan percepatan pembangunan ruko dan sebagainya di Kota Batam akhir-akhir ini luar biasa. Sementara debit air untuk 5 waduk yang ada begitu-begitu saja. Pada sisi yang lain, kita sudah membangun waduk, bukan kita, BP sudah membangun waduk dari Kementerian PUPR di Sungai Gung. Waduk itu butuh proses dari air asin menjadi air payau, itu kurang lebih 2 tahun. Dari air payau menjadi air tawar, itu juga kurang lebih 2 tahun. Dan sekarang sudah hampir selesai itu, tetapi ada juga masalah lain. Karena PT Moya ini baru, dia harus berinvestasi sedemikian besar untuk pipa dari jembatan 5 itu mendistribusikan ke beberapa titik yang masih ada kendala di Batam. Sehingga itu dia lakukan secara bertahap. Maksud saya Bapak dan Ibu sekalian, memang tidak seperti membalikkan telapak tangan menyelesaikan persoalan air ini. Yang bisa dilakukan sekarang mengirim, mendistribusikan dari tangki-tangki itu. Nah inilah secara umum persoalan air di Batam ini. Saya yakin jawaban ini tidak memuaskan. Tetapi Pak RW nanti saya kasih nomor, bisa berkomunikasi secara intens dengan Pak Ibrahim. Ini anaknya bagus Pak, insya Allah akan merespon lah persoalan-persoalan yang disampaikan oleh warga. Kalau titik ini memang sudah akan dimasukkan pipa, nanti dia akan sampaikan. Mudah-mudahan kalau itu penyelesaiannya permanen. Tapi kalau beberapa titik di Batam ini dia yang tahu, yang mungkin akan secara beransur-ansur kita pakai distribusi air, ya minta aja dia distribusikan, tapi lancar gitu. Nah yang Bapak hadapi hari ini, setiap kali saya musrenbang di Tanjung Riau sana itu, dengan di Tanjung Munjang, ini tak pernah tidak jadi persoalan. Selalu ini yang disampaikan. Jadi Tanjung Muncang itu Pak lebih sedih lagi. Bapak Ibu, bahasa beliau itu menyampaikan kepada saya, kalau di tempat lain jam 12 ditunggu, kita hidupkan, masih ada bunyi pss. Ada memberi harapan lah soal air atau enggak. Kalau di tempat kami bunyinya pun enggak ada. Nah, sampai sebegitu Pak penyampaian dari ibu-ibu dan bapak-bapak di seputaran Tanjung Muncang sana dengan Batu Haji wilayah Tanjung Riau itu betul-betul bermasalah dengan air bersih. Nah tapi satu hal yang pasti, PT Moya berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan ini, walaupun komitmen itu akan dilakukan bertahap. Ya ini yang terkait soal air bersih. Persoalan jawaban sederhananya saya berikan nomor Pak Ibrahim. Tadi saya sudah minta izin dengan dia ke salah satu Pak RW kita, silakan komunikasi. Itu yang terkait dengan soal air. Lalu kemudian soal pasung, soal lapangan poli yang semenisasi. Memang ada masalah karena barang ini kecil. Kalau dimasukkan di renja OPD, rencana kerja organisasi perangkat daerah, angkanya itu terlalu kecil, hanya semenisasi. Lalu opsi yang berikutnya masukkan ke PSPK. PSPK ini concernnya kepada jalan, ya di pemukiman-pemukiman tidak termasuk lapangan poli. Nah jadi memang yang paling pas soal ini adalah Pokir DPRD. Nah nanti kasih saya waktu Pak, saya akan bertanya nanti dengan Pak Kamal, Dapil D itu Sungai Beduk dengan Nongsa, tapi kalau bisa Dapil nanti Pak Yunus lah. Saya akan coba hubungi, apa masih memungkinkan, anggaran itu bukan besar, apa masih memungkinkan melalui Pokir beliau. Kalau opsi itu tersumbat, kita TT-an aja Pak. Misalnya saya nyumbang 2 juta, Bapak nyumbang 500.000, nyumbang. Nah kita gabung-gabung nih toko-toko semua. Barang yang mau disemen itu paling-paling ya menurut saya lah 5 juta selesai. Nah, yang seandainya bisa clear di tingkat warga dengan komposisi anggaran yang 9 sampai 10 triliun
yang diusulkan oleh warga, sementara APBD mampunya 3 triliun, yang dapat kita selesaikan dengan cara kita selesaikan dengan cara kita. Kecuali yang besar-besar yang memang tidak dapat diselesaikan. Dalam konteks ini, peran RW, peran RT menjadi sangat penting untuk menggerakkan warga. Kalau warganya mampu, ya kalau tidak mampu kita upayakanlah opsi yang tadi itu, menjumpai pokir-pokir DPRD. Mudah-mudahan ada calon saya nanti yang akan maju dari sini, saya sampaikan, awak selesaikan itu. Insya Allah nanti ya. Tidak dapat 100%, 101% insya Allah lah. Nah, itulah bahasanya. Ya Pak, ini pembicaraan terbatas. Nanti saya cari kandidat dari wilayah ini. Itu untuk persoalan yang terkait dengan pasum untuk lapangan itu. Terus soal serah terima pasum dan pasos. Kalau hutan lindung, dipastikan proses itu tidak akan bisa selesai sebelum hutan lindung itu clear and clean menjadi wilayah perumahan, pemukiman atau jasa. Selama dia tetap berstatus hutan lindung, tidak akan bisa dialih fungsikan, diserah terimakan pasum dan pasosnya Pak. Nah, hutan lindung ini minimal dendanya minimal Pak 2M. Kalau membabat hutan lindung itu minimal 2M. Jadi agak berhati-hati Pak Ruby soal yang Bapak sampaikan tadi. Tapi kalau memang BPN sudah mengatakan bahwa itu selesai 251 rumah tidak ada masalah, semestinya sertifikatnya bisa dikeluarkan. Ya, semestinya blokir itu dikeluarkan. Kalau memang itu sudah clear, kan Bapak sampaikan tadi sudah disetujui, tidak ada masalah. Ini hanya persoalan bagaimana Bapak berkomunikasi dengan pihak BPN. Instansi ini Pak, ada yang di bawah kendali langsung Rudi, di bawah kendali langsung Ansakar Ahmad. Tapi ada juga yang menyamping dia. Hanya peran kita mengkoordinasikan. Tapi ada juga di atas kita. Peran kita misalnya provinsi, itu peran kita hanya memfasilitasi. Yang Bapak sampaikan tadi tidak dapat eksekusinya di tingkat Haji Muhammad Rudy Ansakar Ahmad. Ini soal sertifikat diblokir, itu harus ditelusuri di mana sebabnya sampai diblokir. Kalau dia tidak dapat menjelaskan sebab, ya Bapak ajak aja warga ramai-ramai tanda tangan, Pak RT, Pak RW, diketahui oleh lurah, minta pengajuan agar pemblokiran itu dicabut. Nah, saya cuma bisa menyarankan seperti itu. Jadi instansi ini ada yang memang di luar kendali kita, sama dengan air tadi Pak. Air itu Ansakar Ahmad tak dapat menyelesaikan. Tapi kalau Haji Muhammad Rudy mudah-mudahan bisa. Karena dia sekaligus kepala BP Batam, ex officio kepala BP Batam. Undang-undang enggak pula PP 16 itu tidak pula menyebutkan wakil wali kota Batam di samping sebagai wakil wali kota juga ex officio wakil kepala BP. Nah, ada pula begitu. Ini masalah. Nah, itu Bapak. Jadi soal BPN, tapi saya akan komunikasi dengan pertanahan kami ya Pak. Tapi pertanahan ini tidak bisa sampai memfinalkan itu. Kalau terkait dengan persoalan lahan, Nini mamanya di Batam, BP Batam. Kalau terkait dengan sertifikat, bosnya itu BPN. Nah, kita Pemko itu kemarin ada BPN itu untuk menyelesaikan kampung gua. Itu cuma kerja. Yang lain di luar kendali kami. Nah, ini untuk diketahui oleh masyarakat semua. Itu yang bisa saya jelaskan. Tapi kalau dia sudah di pemerintah kota, artinya dari developer sudah diserahkan ke pemerintah kota, nggak usah juga risau Pak. Pak Agus nggak usah risau soal itu, bangun aja apa mau dibangun. Sudah jelas asetnya itu aset negara. Nah, tidak ada kendala lagi. Yang ada kendala yang model beliau ini karena masih di status hutan lindungnya itu yang harus diselesaikan. Berarti yang Bapak sampaikan kan ini udah selesai dari developer ke Pemko. Itu Pak Yudi namanya Dinas Perkim. Nanti Pemko akan secara bertahap menyelesaikan, memberikannya ke masyarakat. Ya, namanya hibah nanti akan diberikan, dan banyak sekali sekarang yang akan diselesaikan oleh BPKAD kami, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Jadi, tapi itu tidak menghalangi kalau Bapak mau bangun segala macam, sudah milik pemerintah yang sebentar lagi akan diserahkan kepada masyarakat. Ya. Oh begitu. Tapi dari Pak Yudinya sudah keluar kan? Sudah hibah. Ya udah, nanti saya minta nomor Bapak, besok saya panggil orang BPKAD-nya ya. Itu aja caranya. Bagaimana pas yang paling pas. Itu untuk soal yang Pak Ruby dan Pak Agus. Berikutnya soal yang Beko nanti Pak ya. Besok Pak Dohar saya kasih nomornya. Lalu Pak Yudi. Nah, ini pertanyaan yang sulit mau saya jawab. Karena yang menghalangi A, yang menjawab B kan tak nyambung Pak. Nah, tapi saya mau mengatakan begini. Persoalan pertemuan-pertemuan ini kalau saya nating dulu saja. Saya lillahi ta'ala menjalankan pemerintahan ini sekuat tenaga, semampu daya saya. Mau pagi, petang, siang, malam saya punya waktu. Saya berkomunikasi dan setiap kali komunikasi begini masalahnya.
Jadi bukan sederhana menjadi wali kota atau wakil wali kota. Banyak sekali persoalan-persoalan yang harus kita pelan-pelan uraikan. Ada yang dapat langsung kita eksekusi, tapi ada yang bertahap. Sehingga kalau kemudian ada juga yang menghalang-halangi, saya tidak paham juga ini apa masalahnya. Saya merasa tidak pernah bermasalah dengan orang. Saya di ASN ini di ASN saya 18 tahun. Sebagai wakil wali kota saya memasuki tahun ke-8. Berarti saya sudah berumah di pemerintah Kota Batam ini sudah 26 tahun. Hampir separuh perjalanan usia saya. Saya rasa tidak ada masalah sebenarnya. Orang-orang aja yang membuat masalah. Risau, pening juga. Tidak ada hal sebenarnya. Kalau saya sama Pak Wali masih berada pada mazhab yang sama. Apa kebijakan Pak Wali sedapat mungkin di bawah itu yang saya komunikasikan ke publik ini, ke masyarakat. Tidak ada masalah. Nah itulah yang tadi saya sampaikan seperti yang Bu RT sampaikan tadi. Berhentilah kita menggunakan energi positif kita untuk mencari penyakit orang. Saya lucu juga kalau kemudian seolah-olah menjadi semacam musuh. Padahal rasanya aman-aman aja saya hidup nih Pak. Nyaman-nyaman. Tidak ada sesuatu yang berlebihan yang saya buat selama saya diberikan amanah oleh masyarakat. Jadi itu Pak, yang lain-lain biar mereka lah yang menjawabnya ya Pak. Terus soal 2024, nyentil juga soal itu. Kalau saya kan tergantung perintah ini mama aja. Kalau saya diperintahkan maju Pak, saya maju. Kalau saya tidak diperintahkan maju, saya maju juga. Nah, saya kira saya harus jelaskan mengapa saya mengambil langkah itu. Tadi Pak, saya sudah berumah di pemerintah Kota Batam ini 26 tahun. Insya Allah A sampai Z saya paham lah. Insya Allah mau berbicara outlook ekonomi Batam saya ngerti lah. Mau berbicara soal inflasi Batam saya paham. Mau berargumentasi soal ex officio oke. Ngerti saya. Mau di demo oleh buruh, insya Allah buruh balik bahagia-bahagia saja. Malah buruh itu Pak tadi demo-demo menggebu setelah balik. Padahal demo saya. Alhamdulillah tidak ada masalah Pak. Nah karena sudah 26 tahun, saya rasa wajarlah kalau kemudian kan tahapan saya sudah selesai ini wakil. Nah kecuali takdir berkata lain. Doa saya di sujud terakhir itu, ya Allah, kalau menjadi wali kota ini baik bagiku, bagi daerahku, bagi masyarakatku, bangsa dan negaraku, mohon buka jalannya untukku. Amin. Amin. Tapi kalau tidak baik bagiku, bagi masyarakatku, bagi bangsa dan negaraku, tutup jalannya untukku. Jadi saya sudah serahkan Pak. Bahasa sederhananya makrifatnya udah putus. Kalau saya tak bisa mencalonkan, saya jadi rakyat biasa, tidak masalah. Saya biasa kok duduk-duduk seperti ini. Saya biasa makan pecel lele di berbagai sudut. Saya biasa ngopi di kaki lima. Saya biasa main gitar dengan tukang ojek. Tidak ada masalah hidup saya nih Pak. Saya juga tak punya obsesi pribadi yang membuat saya menjadi orang lain. Tidak, macam begini juga bentuk amsaka rahmat. Mulai saya jadi staf, saya jadi kepala bagian, saya jadi kepala dinas, saya jadi wakil wali kota, begini juga bentuk amsaka rahmat. Tidak ada yang berubah dengan karakter saya, dengan perilaku saya. Alhamdulillah. Nah itu Pak, yang pertama. Yang kedua, saya juga sudah menjadi wakil selama 2 periode. Ya Bapak. Alhamdulillah. Saya jarang mendengar ini dari orang rumah. Nah sudah 2 periode Bapak bersama Pak Wali. Rasa saya sudah masuk standar kepatutan lah kalau kemudian estafet ini saya teruskan. Yang ketiga, saya mendengar dan melihat dari berbagai lembaga-lembaga survei yang ada harapan besar dari warga. Tinggi Pak survei. Ada harapan besar dari warga yang kalau itu saya tolak, rasanya terlalu sombong saya menjadi orang. Jadi kesimpulannya, saya akan berjuang sekuat tenaga. Mudah-mudahan partai saya merestui. Mudah-mudahan Allah bukakan jalan. Saya akan mencalonkan untuk 2024-nya. Allahu Akbar. Apa yang harus kita lakukan sekarang Bapak Ibu sekalian? Mohon doakan baik terhadap Amsaka Rahmat, khususnya juga terhadap Haji Momarudi Marlin Agustina Erlita Sari. Saya mohon kepada warga doakan kami. Pertama, agar tetap sehat.
Kami dapat menyelesaikan tugas-tugas kami ini secara baik. Amin. Yang kedua, agar kami tetap istiqomah. Amin. Itu yang paling berat, Pak. Supaya kami tetap bisa memikul amanah yang Bapak Ibu titipkan di pundak kami. Amin. Kalau Bapak dan Ibu semua sudah mendoakan, ya insya Allah saya merasa Allah Subhanahu Wa Taala itu ada di ubun-ubun saya, mengawasi jalannya saya. Nah, bantulah Bapak Ibu sekali. Yang ketiga, bantu doa supaya langkah atau jalan ke arah itu terbuka. Nah, inilah yang di berbagai kesempatan selalu saya sampaikan kepada warga. Mudah-mudahan kekuatan doa ini yang akan membuka tabir-tabir ini. Jadi tidak usah kita risau dengan A, dengan B, dengan C, tidak usah. Membuat kita pusing kepala sendiri, tidak usah. Saya berkeyakinan dan kategorinya Dinda Masrum sudah dalam tahap hakul yakin. Yakin seyakin-yakin. Nomor satu yang paling penting kita lakukan dalam hidup ini, periksa Pak hati kita ini. Tugas paling utama kita itu periksa hati kita ini udah benar atau enggak. Jaga dia jangan sampai keruh. Jaga dia jangan sampai bermasalah. Tak akan bisa kami melaksanakan amanah warga ini kalau di dalamnya tidak benar. Itu nomor satu. Yang kedua, lakukan dengan metode yang benar. Jangan sibuk mencari penyakit orang. Jangan sibuk berbicara tinggi di atas langit, tak pandai lagi turun ke bumi. Itu tidak ada dalam mazhab Amsajar Ahmad itu, Bapak Ibu sekalian. Jadi betulkan niat, lakukan dengan metode yang benar, insya Allah hasilnya akan benar. Tapi kalau niat tak betul, metode juga tak betul, asik nak mengejek orang aja, asik nak menyalahkan orang aja, asik salahkan mencari penyakit orang aja. Itu berarti metodenya tak betul. Insya Allah hasilnya bisa betul sebentar, tapi setelah itu ditangkap oleh KPK. Nah, jadi bantulah kami Bapak Ibu, ya bantulah dengan doa. Mudah-mudahan saya betul lillahi ta'ala, saya nating tulus. Saya sudah berdiskusi dengan anak saya. Pak, anak saya itu bicara, Pak, Mama, Papa, kalau untuk Mama dengan Papa bisalah kami menghidupi. Anak saya di Jakarta, Pak, gajinya alhamdulillah lebih besar dari gaji wakil wali kota. Kalau untuk Mama dengan Papa bisalah kami menghidupi. Saya kasihan lihat Bapak ini pagi, petang, siang, malam. Kalau kami di swasta jelas, Pak, asal sudah lewat jam tertentu jelas overtime. Bapak ini pada saat hari libur lah, Sabtu Minggu itulah Bapak makin banyak turun di masyarakat. Itu yang disampaikan. Lalu saya berdiskusi juga dengan orang rumah, Mak. Kalau kemudian kita ini ternyata menghalangi orang lain, membuat hati kita menjadi rusak satu sama lain. Apa pendapat, Mak? Ya udah Pak, yang penting kita ikuti aja perjalanan takdir ini. Kalau memang harus istirahat, kita istirahat. Tidak masalah, kami tinggal mengurus diri kami berdua. Satu udah selesai, kerja Jakarta, satu kerja di Epson, sebentar lagi akan pindah ke Kalimantan. Saya tak ada anak-anak saya berkait-kait dengan Pemko nih Pak, Ibu, supaya nggak disebut-sebut orang mentang-mentang anak Pak Wakil Wali Kota. Carilah kehidupan yang lain, jangan masuk ke ranah itu. Nah, ini yang nomor terakhir sedang studi di luar itu. Yes, bahkan ekstrimnya ini kalau saya lego rumah ini bisa lah untuk selesai anak kuliah. Sampai gitu saya Pak. Sebab di LHKPN alhamdulillah Amsakar ini berkategori kandidat paling miskin. Ya tapi alhamdulillah hati saya nyaman-nyaman ya, tenang-tenang. Laporan harta kekayaan penyelenggara negara Bapak dan Ibu bisa unduh LHKPN di KPK itu, bisa lihat. Itulah yang real. Dan terus terang, tidak ada Pak Ibu, saya sudah ya 26 tahun. Begini juga lah kehidupan saya. Ya bukan saya mengatakan apa Pak. Saya sudah 3 kali menjadi kepala bagian, 2 kali menjadi kepala dinas, 2 periode menjadi wakil wali kota. Kalaulah saya mendapatkan amanah ini untuk kepentingan personal saya, mungkin sudah berbeda hidup saya. Tapi Amsakar Ahmad macam begini juga lah bentuknya. Nah, masih 52 sampai 54 inilah berat badannya Pak. Enggak makin buncit, alhamdulillah. Tadi saya berangkat ke Jawa, ke apa? Ya alhamdulillah saya sama-sama dengan kawan-kawan lain di Citylink di ekonomi. Enggak ada masalah. Saya narik tas saya sendiri, enggak ada persoalan. Cuman supirnya ya datang jemput. Kalau enggak saya nyupir sendiri juga tak ada masalah. Sederhana aja hidup. Yang penting kita ketemu warga, hati kita plong Pak. Ya kita bisa berbagi cerita. Kemudian pada saat amanah ini diberikan, kami bisa melaksanakan itu secara baik. Itulah yang menurut saya nilai lebih dari laporan harta kekayaan saya itu. Ketika saya dapat menyelesaikan satu persoalan masyarakat, puasnya tidak terhingga dan itu tidak dapat diukur dengan uang. Itu sebenarnya yang saya alami dari waktu ke waktu. Ketika saya menjadi gadis perindak Pak, LPG 3 kilo itu sesak napas payahnya. Di mesin fotokopi pun ada. Saya tata itu, saya selesaikan itu. Dengan cara membentuk pangkalan dan agen. Alhamdulillah selesai.
Kemudian di SPBU, mungkin Bapak Ibu ingat mengular antrian, mencuri BBM. Saya kerjasamakan dengan Brizi, BRI, lahir kartu Brizi. Tak bisa orang menggandakan itu. Mengambil 20 liter, ambil lagi 20 liter, ambil lagi, nanti bawa ke jembatan 1, kirim ke tengah laut. Mafia semua. Selesai itu. Masuk saya di UKM, banyak kredit dana bergulir yang macet. Saya minta kejaksaan sama BPKP, tolong lakukan audit agar masalah masa lalu tidak menjadi masalah saya. Saya harus jelas posisi. Nah, lalu kemudian kita kerjasamakan dengan Bank Riau Kepri sehingga menjadi bank layanan umum dan sekarang sehatnya luar biasa. Inilah Bapak Ibu sekalian yang sekaligus saya mau sampaikan, tapi apapun ceritanya, apresiasi dari warga itu semakin menyemangati saya. Saya ini Bapak Ibu, tahu Bapak Ibu sekalian, saya kira apa yang sudah saya sampaikan di sini, kalau kita berkomunikasi keluar, lebih bagus kita berkomunikasi yang positif-positifnya saja. Jangan kemudian setelah pertemuan ini ada yang memainkan peran sebagai menginteligeni, lalu kemudian makin amburadul lah hasilnya berkelahi aja kita. Justru lebih bagus kita menjadi orang yang meluruskan informasi. Kalau informasi ada yang sesat di publik, kita bantu luruskan itu supaya tidak sesat. Kalau informasi ada yang keliru terhadap Haji Muhammad Rudi, Bapak Ibu tahu bagaimana Pak Rudi, luruskan informasi itu. Kalau ada informasi yang keliru tentang Amsakar Rahmat, Bapak Ibu tahu bahwa Amsakar Rahmat tidak seperti informasi itu, luruskan informasi itu. Kalau Bapak Ibu mendengar ada yang salah tentang informasi Marlin Agustina, Bapak Ibu tahu bahwa informasi itu harus diluruskan, luruskan informasi itu. Kalau Bapak Ibu tahu tentang Erlita Sari Amsakar, ceritanya tidak benar, luruskan informasi itu. Itu jauh akan membuat Batam ini kondusif dan kita sama-sama bisa menggerakkan potensi energi positif kita ke arah yang lebih baik. Itu sekali lagi yang sangat diperlukan di Batam ini. Saya kira itu Bapak Ibu, jalan-jalan ke Lubuk Baja hendak menuju rumah Pak Tatang. Tidak Asri 3 memang luar biasa, duduk sekejap jeruk pun datang. Terima kasih, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan billahi fi sabilil haq. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kantong safarimu kami titipkan, masa depan kami dan negeri ini, dari Sabang sampai Merauke. Saudara dipilih bukan di lotre, meski kami tak kenal siapa saudara. Kami tak sudi memilih para juara. Juara diam, juara juara ha ha ha. Sambil diskusi, untukmu yang biasa bersafari,